Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salve, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun meminum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, permenungan kita hari ini temanya berkaitan tentang perjumpaan yang membawa pertobatan. Hari ini bersama gereja kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Jika kita perhatikan dari latar belakang hidupnya, Paulus yang kala itu bernama Saulus adalah orang yang cerdas dan sangat pandai. Ia adalah seorang murid dari Gamaliel, seorang guru besar pada masa itu. Jalan pertobatan Paulus atau yang namanya Saulus ini bermula dari perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap setiap pengikut Kristus untuk dibawa ke Yerusalem dan dihukum. Namun di tengah perjalanan, Saulus bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dalam rupa sinar yang sangat terang, dan sinar itu, dari dalam sinar itu keluar sabda kepada Paulus sendiri. Yesus menyapa Paulus secara pribadi. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi titik balik dan bertobatnya Saulus yang akhirnya dikenal dengan nama Paulus. Seorang rasul yang paling semangat dalam mewartakan Injil Tuhan di banyak tempat untuk menyelamatkan banyak jiwa. Pesta pertobatan Santo Paulus mengajak kita untuk merefleksikan saat-saat Tuhan mau berjumpa dengan kita dalam sakramen Maha Kudus. Dia menyediakan dan memberikan rahmat yang sangat berlimpah. Kadang kita menerima rahmat pembebasan, ada kalanya juga rahmat kesembuhan dari penyakit, atau mungkin juga rahmat penghiburan ketika kita mengalami stres yang sangat berat. Setiap saat Tuhan mau menjumpai kita, Dia pasti akan membagikan rahmatnya yang berlimpah. Kini kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau membuka hati dan menerima tawaran rahmatnya itu? Perjumpaan Saulus dengan Yesus telah mempertobatkan dirinya. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dalam komuni suci juga telah membuat kita berubah total dan membawa kita pada pertobatan? Ataukah komuni suci kita rasakan sebagai sesuatu yang sudah rutin saja, tanpa ada arti atau tanpa ada makna? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, setiap orang yang dibaptis mendapat pengalaman seperti Paulus, yakni disapa oleh Yesus dan meninggalkan jalan hidup yang lama. Setelah dibaptis, disatukan dengan Yesus, dia diutus untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk. Pertobatan Paulus mengingatkan semua orang Kristen akan pertobatan dan pembaptisan pribadinya. Yang lebih penting dari itu, mengingatkan semua mereka akan rahmat yang telah diterimanya dan tugasnya sebagai rasul. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati
mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Semoga kami senantiasa memperbaharui diri kami dari hari ke hari melalui pertobatan juga perjumpaan denganmu. Bapa yang maha baik, kami mohon, melalui Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita kasih dan doakan aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.